Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah, diberikan tambahan waktu, umur dan usia. Semoga tambahan hari dan waktu yang Allah berikan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan lanjutan ya dari kitab Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan karya Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, di pertemuan yang lalu jamaah sekalian ya, kita sampai di halaman yang ke-14 ya, di paragraf yang kedua. Kita akan lanjutkan ke paragraf berikutnya di halaman yang sama. Ya, kalau pertemuan yang lalu dijelaskan tentang bentuk-bentuk ujian jamaah sekalian. Ya, di antaranya adalah al-mal, kemudian juga al-aulad, anak-anak. Ya, termasuk juga adalah pasangan kita bisa menjadi batu ujian. Maka di paragraf ini beliau menjelaskan al-khairu wasyarru fitnah. Coba saya perlambat sedikit ya, karena ada yang memberi masukan untuk tidak cepat ya, diperlambat. Nah, al-khairu wasyarru fitnah. Ya. Jadi kebajikan dan keburukan itu adalah fitnah. Ya. Ini secara bahasa ya, arti khair dan syar. Nanti dijelaskan oleh beliau apa itu khair, apa itu asyar. Ya, al khairu wasyarru fitnah. Ya, kata seperti ini jamaah sekalian, asyar itu ya itu sudah ada tasdidnya. Ya. Tapi kalau di kitab yang tidak berharokat tidak ditulis tasdidnya. Ya. Tidak ditulis syiddahnya ya, tapi kita sudah bisa memastikan itu adalah asyar ya, asyar ya, sinnya fathah kemudian roknya tasdid gitu ya, syar ya, kalau jamaknya surur ya, surur. Nah ya, al khairu wal syarru fitnatun ya. Qala ta'ala ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un ya, dan kami akan menguji kalian wahai manusia bisyar dan juga al khair sebagai bentuk fitnah atau ujian. Ya, wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian ya bisyarri dengan asyar keburukan, wal khair kebaikan, fitnah sebagai bentuk fitnah atau ujian. Wa ilaina turja'un ya, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Wa ilaina, dan kepada kamilah turja'un, kalian akan dikembalikan. Ya. Ya, ini turja'un ya, bentuk pasif ya. Jadi turja'un dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, cuman bedanya raji'un bentuknya isim fa'il,
Raji, orang yang kembali. Kita akan kembali. Tapi di sini bentuknya fiil, ya, turja'un, kalian akan dikembalikan. Ya. Kalau diaktifkan ya menjadi apa? Menjadi tarji'una ilallah. Ya, kalau diaktifkan perlu apa? Perlu penjelasan. Kalau dipasifkan tidak perlu penjelasan, turja'un saja. Tapi maksudnya sudah bisa difahami adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi yang saya maksud tadi kalau diaktifkan tanpa kata wa ilaina, ya, tarji'una ilallah. Tapi di sini sudah ada keterangan wa ilaina, maka maksudnya adalah turja'un, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutannya al khairu, ya, al khairu alladzi huwal mal. Ya, al khairu, ya, alladzi huwal mal. Ya, ini kata alladzi adalah kata yang selalu berulang, ya, dalam Quran, dalam hadis. Ya, bentuknya seperti itu, ya, dan di atasnya lam itu ada tasdidnya tapi tidak ditulis. Ya, ini sudah bisa dipastikan alladzi, al khairu alladzi. Ya, jadi kalau mudzakkar menjadi alladzi, kalau muannas menjadi allati, allati. Ya, misalnya al fitnah allati, al khair alladzi, ya. Ya, kalau bahasa Indonesia kan yang, ya, yang demikian. Nah, cuman kelebihannya bahasa Indonesia itu lebih sangat mudah, ya, nggak dibedakan baik laki maupun perempuan. Dia yang datang ke sini misalnya, dia yang pergi, nggak dibedakan dia laki atau perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau laki alladzi, kalau perempuan allati, ya. Perempuan atau muannas allati, laki allati, atau mudzakkar. Ya, khair yang dimaksud adalah al-mal, ya, adalah harta. Jadi kebajikan yang dimaksudkan sebagai bentuk fitnah atau ujian bagi manusia adalah diantaranya al-mal, harta. Ya, jadi kelihatannya nikmat tapi juga apa? Ujian. Harta itu ujian. Ya, kadang-kala orang diberikan harta, dia tidak kuat, ya, dia tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melakukan perbuatan dosa dengan hartanya. Dia berbuat israf dengan hartanya, berlebih-lebihan dalam hartanya, pemborosan. Atau dengan hartanya dia menjauh dari ketaatan. Dia lupa dengan sholat, lupa ibadah. Ya, berarti al-mal itu adalah merupakan salah satu bentuk ujian. Diuji dengan harta. Al-khairu alladzi huwal mal, termasuk juga wal ghaith, ya, yang paling ujung, ya, wal ghaith. Ghaith itu hujan, hujan, ya, al-matar, hujan. Adanya hujan juga termasuk ujian. Ya, ujian bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, yaitu apakah manusia itu bersyukur atau tidak. Apakah dia berterima kasih, bersyukur dengan adanya hujan tersebut atau sebaliknya. Nikmat, ya, hujan, al-ghaith. Kemudian al-khisbu, ya, di halaman 15 bagian atas, wal khisbu. Ya, al-khisbu itu kesuburan. Ya, punya kebun, ya, punya sawah lalu subur. Ya, Masya Allah. Ya, ini ujian. Ujiannya bagaimana? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apakah dia lebih taat atau sebaliknya? Ujian. Lanjutannya wan ni'amu, ya, wan ni'amu. Ya, kalau ada fathah di bawah tasdid itu maksudnya kasroh. Ya, perhatikan di atasnya nun itu ada fathah, tapi di bawahnya tasdid, ya, berarti kasroh. Ya. Wan ni'am. Nah, ni'am itu adalah jamak dari ni'mah. Ya, jamak dari ni'mah, ni'matun, ya. Jadi ni'am, nikmat-nikmat. Ya, artinya nikmat-nikmat yang lain apapun bentuknya selain yang disebutkan itu merupakan batu ujian bagi manusia. Ya, anugerah ya juga ujian. Ya, kenikmatan tapi juga ujian. Lalu lanjutannya wasyarru, ya, wasyarru alladzi minhu, ya, wasyarru
Ya. Berarti sinnya tasdid ya. Sinnya tasdid, ra-nya tasdid, wasyarru alladzi minhu al-ibtila. Saya ulangi, ra-nya tasdid ya. Wasyarru alladzi minhu al-ibtila. Ya, alladzi minhu al-ibtila wal imtihan. Ya, adapun asyar atau keburukan, ya, di antaranya bentuknya adalah secara umum al-ibtila, balak-balak, ya, ujian-ujian. Imtihan sama maksudnya ujian-ujian. Ya, imtihan, ya, ujian. Ya, biasanya kalau di sekolah atau pondok itu namanya imtihan, ujian. Ujian kelulusan, ujian ini ya. Tapi ibtila ya di sini lebih umum ya. Bala, cobaan, ujian, rintangan. Ya. Al-ibtila wal imtihan. Di antaranya al-qahtu. Ya, di sini pakai waw ya, dan al-qahtu. Ya, ini termasuk bentuk ujian. Wal qahtu, qahtu itu kalau kita lihat di kamus artinya kekeringan, gersang, kurang hujan. Ya, kekeringan, gersang, kurang hujan. Itu qaht. Ya, atau masa paceklik ya, enggak turun hujan lama, ini qaht. Al-qahtu ya, al-qahtu. Ya. Ujiannya di mana ya? Ujian kesabaran ya, enggak turun hujan sehingga sawah mengering ya, kebun mengering. Kemudian keadaannya begitu berat. Kalau tadi ujian, maka di sini al-qahtu juga ujian, kekeringan. Lama enggak turun hujan. Itu disyariatkan salat istisqa ya, salat istisqa. Ya. Wal ju'u ya, dan lapar. Ya, lapar sama sekalian. Ya, lapar juga ujian. Apakah dia mampu untuk menjadi orang yang sabirah, yang bersabar, ataukah dia justru sebaliknya? Ya, dia tidak sabar. Bahkan bisa jadi dia tergeser akidahnya dengan kelaparan tadi, dengan sabar dengan kelaparan yang dialaminya. Ya, ujian di sini ya Mas. Alju. Ya, tentu belum seberapa ya alju yang kita rasakan dengan Nabi SAW dan para sahabat. Ya, mereka sampai mengikat di perutnya itu batu. Ya, ada yang para sahabat satu, Nabi SAW itu sampai pernah mengikat 2 batu ya, di perut beliau yang mulia. Ya, masya Allah. Ya, guru uswatun hasanah kita dalam bersahaja kesederhanaan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alju. Ya. Kemudian wal marodu ya, wal marodu ya, wal marod ya, roknya fathah ya, wal marodu artinya sakit ya, penyakit ya. Ini juga apa? Ujian ya. Sehat ya ujian, sakit juga ujian gitu ya. Nah, bagaimana supaya orang yang diberikan ujian sakit itu mampu untuk lulus dalam ujian ini jamaah sekalian? Di antaranya meyakini ya bahwasanya sakit itu adalah yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan sebab lain yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menguji adalah Allah Subhanahu wa taala. Di samping yang memberikan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa taala, sakit juga demikian. Ya, tentu di sini dianjurkan ya bagi orang yang sedang sakit untuk bersabar, mengharap pahala di sisi Allah, maghfirah di sisinya. Kemudian juga penting bagi orang yang sedang sakit apa? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca atau disampaikan kepadanya kisah ya, mereka yang pernah diuji dengan sakit. Di antaranya Nabi Ayyub alaihissalam ya, sakitnya Sa'ad ibnu Waqqas radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah sakit ya, dan begitulah sakit ini dialami oleh setiap orang. Nah, tentu berbeda kadar sakitnya tadi. Ya, ini bentuk
termasuk ibtila, termasuk imtihan, termasuk asyar, ya, ujian. Lanjutannya, hadza kulluhu fitanun. Hadza kulluhu fitanun. Ini semua adalah fitnah. Ya, fitanun itu jamak dari fitnah. Ya, ini semua adalah fitan. Maksudnya ini semua baik yang khair maupun yang syar, yang nikmat maupun yang ujian tadi, semuanya adalah bentuk ujian. Fitanun tu'radu 'alal insan. Ya. Tu'radu 'alal insan. Ya, artinya ditampakkan kepada manusia, dicobakan, didatangkan kepada setiap orang. Ya. Ya, artinya ujian-ujian tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cobaan atas hamba-hambanya. Ya, ada yang diberikan ujian khair, ada yang diberikan ujian asyar. Ya. Ada yang syarnya itu lebih banyak daripada khairnya, ada yang khairnya lebih banyak daripada syarnya. Ya, beragam ujian. Ya, ujian setiap orang tidak sama. Ya, ini melihat kepada kadar kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Ya, dan kami uji kalian dengan asyar, ya, berbagai macam bentuk cobaan, rintangan, wal khair, berbagai macam bentuk kenikmatan, di antaranya harta, sebagai bentuk fitnah, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Bisa ngikuti ya. Ya, lanjutannya wa kadzalika at-ta'atu wal ma'siyatu fitnatun. Ya, wa kadzalika at-ta'ah. Ya, wa kadzalik ini kata yang sering berulang ya Mas sekalian. Ini kita hafalkan ya, wa kadzalik, dan demikian itulah. Demikian pula, wa kadzalik at-ta'atu wal ma'siyatu fitnah. Ketaatan dan kemaksiatan merupakan fitnah atau ujian. Ya, ketaatan ya artinya ketaatan, maksiat kemaksiatan itu merupakan juga ujian. Bagaimana ujiannya maksudnya? Maksudnya adalah wal insanu yu'maru bit-ta'ati. Wal insanu yu'maru bit-ta'ati. Ya, jadi manusia itu yu'maru, diperintahkan, bit-ta'ati, terhadap perintah. Mau apa enggak? Nah, itu ujiannya. Ya. Salat atau tidak, berpuasa Ramadan atau tidak. Nah, ujiannya di situ. Wal insanu yu'maru bit-ta'ati. Manusia diperintah kepada ketaatan. Wa yunha 'anil ma'siyati. Wa yunha 'anil ma'siyah, dan manusia dilarang dari kemaksiatan. Ya, di sini bisa yanha, bisa yunha, tapi kita melihat konteks kalimatnya sebelumnya yu'mar, ya, maka di sini pasif yunha. Yunha asalnya naha yanha, ya. Naha yanha. Naha itu melarang, yanha itu mudhari'nya. Kalau dipasifkan menjadi yunha, manusia itu dilarang. Yunha 'anil ma'siyah, ya, jadi manusia itu dilarang kepada kemaksiatan. Tinggal dia bagaimana melakukan atau tidak. Kalau tidak melakukan berarti dia lulus dalam ujian tersebut. Ya, yunha 'anil ma'siyah. Kalau dia menerjangnya berarti dia tidak lulus dalam ujian tadi. Ya, ya, larangan dari perjudian, ya, larangan dari minum-minuman keras, larangan dari riba, larangan dari durhaka kepada orang tua, larangan dari, ya, berkhianat dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk larangan, ya, yang Allah tampakkan kepada manusia untuk mengujinya. Ya, lanjutannya ta'ridu lahu ta'at.
ta'ridu lahu at-ta'ah. Ta'ridu lahu at-ta'ah. Ya, jadi datang kepada manusia itu ketaatan. Ada ujian ketaatan. Ya. Ya'ti waktu sholah. Ya'ti waktu sholah. Ya, contohnya ketika datang waktu sholat. Ya, subuh, ya, zuhur. Ya, subuh sedang enak-enaknya istirahat. Ya. Zuhur, ya, sedang asik-asiknya bekerja. Ya, asar, maghrib, ya, sedang berkumpul dengan keluarga. Isya, ya, bagaimana sikap hamba tersebut? Ya, ya'ti waktu sholat wal ibadah. Ya, datang waktu sholat, datang waktu ibadah. Ya. Wa ya'ti waktu al-ladzah. Wa ya'ti waktu al-ladzah. Di satu sisi, ya, datang juga waktu kelezatan bersama dunia. Wal akal. Ya. Ya, ya'ti waktu al-ladzati wal akli wasyurbi. Ya, al-akal itu makan, ya. Lagi asik-asiknya makan, lagi enak-enaknya minum. Wal istimta', lagi bersenang-senang. Wa ghairi dzalik, dan sebagainya. Ini pertanyaannya, fa ayyuhuma yuqaddimu? Fa ayyuhuma yuqaddimu? Mana yang dia pilih? Mana yang dia pilih? Salat dan ibadah ketika diperintahkan, atau melakukan hal-hal tersebut, ya, berlezat-lezat, makan dan minum dan bersenang-senang di saat, ya, bersamaan waktunya dengan waktu sholat. Mana yang dipilih sama sekalian? Hadza ibtila'un wa imtihan. Inilah ujiannya, cobaannya. Inilah ibtila' wa imtihan. Ibtila'un wa imtihanun minallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, ibtila'un wa imtihanun minallahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibtila'un, ya. Kenapa bukan ibtila'an, ibtila'in? Ya, ya, asalnya itu rafa, ya. Asalnya itu marfu jemaah sekalian. Pokoknya kalau enggak ada yang merubah, enggak ada yang mengganggu, itu asalnya dhammah, asalnya rafa. Salah satu tanda rafa adalah dhammah. Ya, ibtila'un wa imtihanun, ujian, cobaan, minallahi subhanahu wa ta'ala, berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk juga di antara bentuk ujian, ya. Sebetulnya kalau an-nas itu di paragraf yang baru lebih baik, ya. Di sini lanjutnya, an-nasu ba'duhum li ba'din fitnah. An-nasu ba'duhum li ba'din fitnah. Demikian pula termasuk bentuk ujian, maksudnya beliau, sebagian manusia menjadi batu ujian bagi sebagian yang lain. An-nasu ba'duhum li ba'din fitnah. Ya, jadi manusia sebagiannya merupakan batu ujian bagi sebagian yang lain. Ya, tidak semuanya di atas hidayah, tidak semuanya beriman, tidak semuanya taat. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian manusia ujian, rintangan bagi sebagian yang lain. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-20, ya. Ya. Di sini penggalan ayatnya jemaah sekalian, ya, lengkapnya ayatnya kita lihat di layar, ya, di ayat yang ke-20 jemaah sekalian. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami tidaklah mengutus rasul-rasul sebelum kalian, sebelum engkau,
ya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka itu sungguh-sungguh memakan makanan dan mereka juga berjalan di pasar-pasar. Ya, maksudnya Allah utus para nabi dan para rasul itu bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan manusia biasa yang juga makan seperti manusia. Jika mereka ke pasar seperti halnya yang lain, tapi Allah lebihkan dengan kenabian, Allah lebihkan dengan risalah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, dan kami telah menjadikan sebagian kalian wahai manusia atas sebagian yang lain sebagai fitnah, cobaan. Atas birun, apakah kalian bersabar? Ya, maksudnya ketika diuji sebagian dengan sebagian yang lain, ya, orang yang beriman diuji dengan kezaliman orang yang kafir, orang yang taat dicemooh oleh orang yang tidak taat misalnya. Atas birun, apakah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Tuhanmu maha memperhatikan, maha melihat. Nah, ini ayatnya di kitab kita penggalan dari ayat yang ke-20. Ya. Dan kami menjadikan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ini tujuannya ya. Ya, atasbirun, apakah kalian bersabar? Ya, para nabi diuji dengan umatnya yang enggak beriman, ya. Coba bayangkan ya, orang-orang yang para sahabat yang beriman, yang mereka diuji dengan berbagai macam siksaan, kezaliman dari bangsa Quraisy yang enggak beriman. Dan begitulah setiap zaman, ya, pasti ada ujian-ujian antara sebagian manusia terhadap sebagian yang lain. Wa kana rabbuka basira. Ya, sudah ya. Lanjutannya, fannasu yabtaliyallahu ya. Kenapa hu jamaah sekalian? Allahu, karena Allah yang memberikan ujian, ya. Jadi Allah SWT yang memberikan ibtila. Fannasu yabtaliyallahu subhanahu wa ta'ala ba'dahum bi ba'din. Ba'dahum bi ba'din. Jadi manusia Allah berikan ujian subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, ba'dahum bi ba'din, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ba'dahum bi ba'din. Bisa ngikuti ya. Fannasu yabtaliyallahu subhanahu wa ta'ala ba'dahum bi ba'din. Ya, jadi Allah uji manusia itu sebagiannya ba'dahum bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Yabtali al-mu'mina bil kafiri. Yabtali al-mu'mina bil kafir. Yabtali, Allah uji al-mu'mina, orang yang beriman, bil kafir, dengan orang yang enggak beriman, orang yang kafir. Ya. Ya, di sini mengikut kepada kalimat sebelumnya, ya. Jadi yabtali maksudnya Allah yabtali. Yabtali Allahu al-mu'mina. Al-mu'mina. Jadi Allah menguji al-mu'mina. Berarti al-mu'min menjadi apa? Objeknya, menjadi apa? Maf'ulnya, maf'ul bih. Allah uji al-mu'mina bil kafiri. Jadi bukan yabtali al-mu'minu, tapi yabtali al-mu'mina bil kafir. Allah uji orang mukmin dengan orang kafir. Wa yabtali maksudnya wa yabtali Allahu al-mu'mina bil munafik. Orang mukmin juga diuji dengan orang munafik. Misalnya dulu di zaman sahabat ketika ada anjuran atau perintah untuk berinfak, bersedekah, ya, orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat ada yang bawa sedekahnya itu banyak sama sekalian. Nah, orang munafik mengejek. Mengejeknya bagaimana? Wah, ini kelihatan riya ini. Kok bawanya banyak terang-terangan. Lalu ada sahabat bawanya sedikit, ya punyanya hanya itu, maka diejek oleh orang-orang munafik. Allah enggak butuh dengan sedekah yang sedikit. Ya, seperti itu ya. Jadi orang munafik hanya mengejek tapi mereka sama sekali enggak berinfak. Ya, disitulah ujiannya. Diuji dengan orang munafik. Ya, dicemooh dan seterusnya. Ini enggak ada di zaman sahabat, sampai zaman sekarang pun, dan sampai nanti di hari kiamat.
Ya, al-haq dengan al-batil itu akan selalu berseteru. Al-haq dengan al-batil akan selalu bersinggungan. Kadang al-haq yang lebih kuat, kadang al-batil yang lebih kuat, tapi al-haq akan selalu ada. Al-haq akan selalu ada. Ahlul haq akan selalu ada, dan demikianlah sunnatullah dalam kehidupan. Jadi Allah uji orang beriman dengan orang munafik. Ya betali ibadahu ba'dahum bi ba'dihin. Ya Allah uji hamba-hambanya, ya betali ibadahu. Allah uji hamba-hambanya ba'dahum bi ba'din, sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Sudah ya. Kita lanjutkan sedikit. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya. Ini penggalan ayat ya. Dzalika walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Demikianlah dzalika. Walau ya, seandainya yasha'allahu, Allah berkehendak, lantasara minhum, Allah akan menangkan atas mereka, atas orang-orang yang kafirin. Maksudnya Allah menangkan orang-orang yang beriman atas orang-orang yang kafirin. Allah binasakan orang-orang yang kafirin. Walakin, akan tetapi, liyabluwa ba'dakum bi ba'din, Allah uji sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Ya, kalau Allah berkehendak, tanpa jihad fi sabilillah pun ya dakwah akan tersebar. Tapi sunnatullah ada al-jihad fi sabilillah. Nabi SAW dan para sahabat mengalami berbagai macam peperangan, perang Badar, perang Uhud dan seterusnya, dan gak semuanya menang gitu ya. Kadang menang, kadang kalah. Ya, itulah ujiannya Mas kalian. Jadi kalau Allah berkehendak selalu menang jihad tersebut, tanpa perlu membawa persenjataan untuk memerangi orang kafir pun bisa. Tapi Allah kehendaknya seperti itu. Jadi kalau Allah berkehendak lantasara min, walakin liyablu. Di sini ujiannya. Apakah orang yang beriman itu teguh dengan imannya? Ya, di saat dia diperintahkan untuk berjihad fisabilillah menghadapi orang-orang yang enggak beriman yang memusuhi mereka, atau goyah imannya. Nah, di situ terbagi. Ada yang tetap teguh berangkat, ada yang munafik, ya mereka mundur, tidak mau untuk berjihad fisabilillah. Ya. Nah, mereka yang berangkat Allah ridho, Allah puji mereka, dan Allah SWT berikan pahala yang terbaik. Ya. Jadi ujian. Dzalika walau yasha'allahu lantasara minhum. Ini penggalan ayat ya. Kalau kita lihat ayat lengkapnya, kita lihat di layar di surah Muhammad ayat yang kedua. Ya, ini ayatnya sama sekalian. Saya ulangi ayat yang keempat ya. Ya, ayatnya panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza laqitumul ladzina kafaru, kalau kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir, maksudnya di medan jihad, dalam momen jihad fisabilillah ini ya. Fadarbar riqab, maka penggallah leher-leher mereka. Hatta idza athkhantumuhum, ya, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, ya, maka tawanlah mereka, ya, fashuddul wathaq, tawanlah mereka, ya, fa imma mannan ba'd wa imma fidaan, ya, dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan mereka sampai perang berhenti. Dzalik, demikianlah, walau yasha'allahu lantasara minhum, kalau Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka. Ya, artinya lantasara itu Allah akan menangkan ya orang-orang yang beriman atas orang-orang yang kafirin. Ya, tanpa itu semua, tanpa jihad dan seterusnya, Allah bisa menangkan. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din, tapi Allah hendak menguji sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Walladzina qutilu fi sabilillah, dan mereka yang terbunuh di jalan Allah, falan yudilla a'malahum, Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka, amal mereka. Ya, persis seperti hijrah ya. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala jadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perjalanan hijrah bisa dari Madinah tiba-tiba ada di
dari Mekah tiba-tiba ada di Madinah bisa, tapi Allah berkehendak adanya perjalanan, ya, sampai dikejar orang kafir, sampai bersembunyi di gua Tur, ya, sampai selamat. Itulah proses yang luar biasa, perjuangan, ya. Nah, hidup ini juga perlu perjuangan, ya. Jadi Allah bisa memasukkan orang yang masuk surga tanpa amal pun bisa, tapi sunnatullah adanya dunia, ya, diuji dia supaya tampak apakah dia orang yang benar-benar layak menjadi ahlul jannah atau sebaliknya, apakah dia tergelincir ataukah teguh imannya. Termasuk dalam ayat ini konteksnya lebih kepada al-jihad fi sabilillah. Lanjutannya, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, ya. Ini di ayat yang tadi, ya, jadi diulang lagi oleh beliau, dan demikianlah, saya ulangi, dan kami menjadikan ba'dakum sebagian kalian, li ba'din atas sebagian yang lain, fitnatan sebagai bentuk fitnah atau ujian, atasbirun apakah kalian bersabar. Nah, fal mu'minu wal muslimu, maka seorang mukmin dan seorang muslim. Nah, coba di sini diperhatikan, di situ lafadznya sama dengan lafadz sebelumnya, halaman 15 setelah lafadz muslim. Tapi di sini tidak ada ya-nya. Nah, berarti di sini arahnya kepada pasif. Menjadi apa? Yubtala. Kalau tadi di halaman 15 ya betali, ada ya-nya. Kalau di sini menggunakan alif maksuroh, ya, yubtala. Ya, berarti diuji. Ya, menguji ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang mukmin dan muslim diuji bi'a'daihi, dengan musuh-musuhnya. A'da jamak dari adu, aduun musuh, a'da musuh-musuh, a'daihi musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya itu siapa? Ya, maksudnya orang-orang yang menjadi musuh bagi orang yang beriman dan setiap muslim. Dari kalangan minal kuffar, ya, jadi diuji dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan al-kuffar, minal kuffari wal munafiqina, minal kuffari dari kalangan orang-orang yang kafir, ya, kuffar jamak dari kafir, wal munafiqin jamak dari munafik, munafik. Ya, mungkin kalau kita ingat dalam jamak itu kan ada jamak mudzakkar salim, ya, itu ya. Itu munafiqin jamak mudzakkar salim, ya. Munafik tinggal nambahi munafiqin, muslim muslimin, mukmin mukminin. Ya, kalau kufar itu yang jamaknya enggak beraturan, jadi kafir kufar, ya, maktab makatib, ya, seperti itu. Ya, kufar munafiqin. Wal usah, usah itu adalah jamak dari asin. Asin orang bermaksiat, perbuatannya maksiat, orangnya asi, orang yang bermaksiat. Asi, asi. Nah, jamaknya usah, usah orang-orang yang bermaksiat. Ya, saya ulangi, fal mu'minu wal muslimu yubtala bi a'daihi minal kuffari wal munafiqina wal usah. Supaya apa? Liyatajalla, supaya jelas, tampak, terbedakan, ya, jelas, ya, jelas gamblang, tampak. Liyatajalla mauqifuhu, ya, supaya jelas mauqifnya, sikapnya, ya. Sikap siapa? Al-mu'min tadi, al-muslim tadi. Minhum terhadap mereka, bidda'wati ilallah, dalam berdakwah di jalan Allah, bidda'wati ilallah, wal amri bil ma'ruf, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Perintah, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, yang baik, dan melarang wan nahyi 'anil munkar, wal jihadi, dan juga al jihad, au al istislam, au al istislam wal ikhladi ila rohati, atau sebaliknya,
al-istislam, ya pasrah. Pasrah di sini dalam artian yang negatif. Wal ikhlat, ikhlat ini maksudnya kekal, ya maksudnya dia lebih condong kepada apa? Rohah, kenyamanan. Nggak mau apa? Nggak mau untuk meletihkan dirinya di dalam berdakwah, amar ma'ruf maupun jihad fisabilillah. Inilah keadaan orang-orang munafikin, ya, mereka berpikir daripada berjihad, ya perlu tenaga, perlu waktu, perlu pengorbanan, ya lebih baik nggak berangkat. Seperti itu berpikirnya, ya. Daripada meletihkan dalam ketaatan, lebih baik santai, lebih baik malas. Nah, seperti itu. Ini orang-orang yang tergelincir, ya. Daripada berdakwah, ya repot menasehati, lebih baik diam, sudah nggak usah dinasehati, ya. Daripada amar ma'ruf nahi mungkar, lebih baik tidak amar ma'ruf. Ini berpikirnya orang-orang yang tercela, ya. Fa in kanatil ula, ya, fa in kanatil ula, kalau pilihannya yang pertama, maksudnya kalau orang mukmin muslim tadi milih yang pertama, fa in kanat al ula, fa in kanat al ula, kalau dia memilih yang pertama, atau kalau itu adalah yang pertama, wahia ad-da'watu ilallah wal amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wal jihad kana 'ala khair, maka dia di atas kebaikan. Kana 'ala khair, di atas kebaikan. Wa najaha fil imtihani, nah, dia lulus dalam ujiannya. Wa in kanati tsaniyah, tapi kalau dia milih yang kedua, wahia al istislam wal ikhlat ila rohah, dia milih yang santai sama sekalian, kenyamanan dirinya untuk kepentingan dirinya. Wa adami at-ta'arrud, wa adami at-ta'arrud, wa adami at-ta'arrud linnasi, nggak mau, apa istilah bahasa Indonesianya itu, nggak mau ambil pusing aja sama sekalian dengan manusia, nggak mau ini ya, apa istilahnya itu, menghadapi manusia tersebut, ya. Wahum ala syarrihim, ya. Padahal manusia ala syarrihim, dalam keburukan mereka. Wa adami da'watihim, tidak mau mendakwahi mereka. Wa adami, tidak mau, tidak da'watihim, mendakwahi mereka, tidak mau berdakwah kepada mereka, ilallah, kepada Allah. Wa adamil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bisa gitu ya. Dan tidak al amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, enggak mau amar nahi munkar. Wa adamil jihad fi sabilillah, enggak mau jihad fi sabilillah. Innama istaslama wa akhlada ila rohati, ya. Innama istaslama, dia milih yang istislam, ya. Wa akhlada ila rohah, dia mengekalkan dirinya dalam kenyamanan tersebut. Kanatil khosaratu, maka akibatnya adalah kerugian baginya. Wal ikhfaqu fil imtihan, wal ikhfaqu fil imtihan, dan dia gagal dalam ujiannya. Ikhfaq, ya, ikhfaq itu enggak tampak, ya, maksudnya dia gagal dalam ujiannya. Nah, kita cukupkan ya sampai di kalimat ini, ya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Syekh, ya, bermanfaat, ya, terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian. Ya, kita bisa mengambil ibrah bahwa memang Allah jadikan dunia ini sebagai medan ujian, ya, dengan berbagai macam ujiannya, baik itu harta, ya, kenikmatan, kemudian juga cobaan, termasuk juga sebagian manusia terhadap sebagian yang lain. Semoga Allah kuatkan kita di atas siratal mustaqim, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita. Pasti ada rintangan, ya, pasti ada ujian, ada cobaan, tapi itu sifatnya sementara sampai akhir hayat kita. Selama hidup saja ujian-ujian tersebut, kita lulus, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Baik, kita cukupkan sampai halaman 16, ya, dikasih batasannya. Jadi sebelum 4 baris, ya, dari halaman yang 16 bagian bawah.
Nah, baik, sebelum saya tutup jamaah sekalian, ada yang meminta saya untuk memberikan nasihat ya seputar tajasus ya, maka di sini saya sampaikan dalam surah Al-Hujurat ya jamaah sekalian, nasihat umum. Ya, tajasus itu apa jamaah sekalian? Tajasus itu memata-matai atau mengingin melihat ya kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan, ghibah dan sebagainya. Ya, ada yang WA saya dan meminta nasihat secara umum, maka di sini kita sampaikan surah Al-Hujurat ya, ayat yang ke-12 sebagai bentuk nasihat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ayat 11 dulu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, ya janganlah satu kaum, yaskhar, ya janganlah mengolok-olok, ya qaumun min qaumin, ya satu kaum atas kaum yang lain, ya asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi kaum yang dicela, yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mencela. Wala nisaun min nisain, tidak pula wanita mencela sebagian yang lain atau kepada wanita lainnya, asa an yakunna khairan minhum, bisa jadi mereka yang dicela itu lebih baik. Wala talmizu anfusakum, kemudian janganlah ya talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, ya jadi janganlah pula mengolok-olok ya wanita, saya ulangi, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela diri kalian, wala tanabazu bil alqab, jangan pula memberikan ya dengan gelar-gelar yang buruk kepada orang lain, jangan manggil dengan gelar-gelar yang buruk ya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal imani, amat buruklah ya panggilan yang buruk itu setelah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, siapa yang tidak tobat mereka lah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina ijtanibu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian katsiran minadz-dzann, ya kebanyakan dari prasangka. Ya, jadi seorang muslim tidak berprasangka buruk kepada saudaranya, seorang muslimah tidak berprasangka buruk kepada saudarinya. Inna ba'dadz-dzanni itsmun, ya sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan pula mencari-cari kesalahan. Enggak boleh sama sekalian. Ya, kecuali kesalahan itu tampak ya. Kemungkaran itu tampak, maka di sini nahi mungkar. Tapi mencari kesalahan seseorang itu tidak baik. Jadi sudah ada malaikat yang mencatat, yang melihat perbuatannya. Kita nggak perlu lagi mengoreksi hal tersebut atau mencari kesalahan orang. Yang terbaik mencari kesalahan diri kita sendiri. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan pula sebagian yang lain, sebagian kalian ya menghibah sebagian yang lain. Ya, jadi jangan menghibah, yang lebih baik adalah langsung menasehati. Ya, langsung datang kepada yang dimaksud, langsung berikan nasihat dengan cara kebaikan. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi, sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai ya mayitan, fakarihtumu, tentu kalian tidak suka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, ini insyaallah nasihat untuk diri saya terutama dan kita semua ya, tanpa terkecuali, agar kita mengokohkan ya barisan imaniyah di antara kita, kekokohan kita di antara al-mu'minin, al-mu'minat ya, seperti al-jasadul wahid ya, seperti jasad yang satu, seperti bangunan yang satu, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.